Ya, selamat malam teman-teman. Mari kita diskusi terkait dengan tugas pertemuan ketujuh yaitu membahas tentang poin-poin penting dalam artikel Haryatmoko berjudul Warga Negara, Kompeten, dan Oligarki. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten berdasarkan teks atau artikel yang sudah dikirimkan oleh Pak Ardi. Mungkin dari teman-teman mau menjawab terlebih dahulu untuk Jadi baik pertanyaan nomor dari saya satu. untuk pertanyaan nomor satu, eh, jawabannya itu warga negara yang kompeten berdasarkan artikel yang ditulis oleh Haryatmoko. Artikel ini membahas pentingnya warga negara yang kompeten dalam menghadapi dominasi oligarki dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa warga negara kompeten adalah mereka yang mampu meningkatkan daya tawar politik mereka dalam menghadapi oligarki. Warga negara kompeten sadar akan hak-hak mereka dan memiliki pemahaman yang baik tentang proses politik dan kebijakan publik. Warga negara yang kompeten adalah mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara mereka. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memiliki kemampuan untuk menggunakan hak-hak tersebut dengan bijak. Selain itu, mereka juga memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem pemerintahan negara mereka, termaksud struktur politik, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme demokrasi. Mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengajukan pendapat mereka tentang kebijakan publik, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat mereka. Kesimpulannya, warga negara yang kompeten adalah mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan negara mereka, memahami hak dan kewajiban mereka, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin dari Mas Ican atau dari Mas Rens mau menambahkan mungkin secara Saya singkat saja. saya mau menambahkan. Ya, silakan Mas Rens. Saya Ijan. Jadi kalau dari saya, kita sebagai warga negara itu bukan sekedar untuk memilih pemimpin saja, tapi kita sebagai warga negara itu juga mampu mengawasi kinerja pemerintah begitu. Terus kita juga memperjuangkan hak kita dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Intinya kita sebagai warga negara itu tidak hanya untuk memilih pemimpin, tapi kita juga itu bisa berkontribusi pada negara. Itu sih kalau teman dari saya. Mungkin Mas Rens mau menyimpulkan apa yang dimaksud dengan warga negara kompeten berdasarkan teks yang sudah dikirimkan, atau Mbak Kanta mungkin. Mas Ren? Bentar Bang, bentar. Menyimpulkan. Berarti menurut saya bahwa warga negara yang kompeten itu warga negara yang mampu memilih pemimpin negaranya dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan sebuah negara. Menurut saya sih itu. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya bahwa warga negara yang kompeten itu adalah warga negara yang mengetahui secara luas akan hak-hak
hak-hak individu dan hak-hak warga negara yang lainnya. Ya. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu tahun 2024? Mungkin Mas Rens ini yang memiliki pemikiran-pemikiran jauh terkait situasi pemilu 2024 tahun ini. Silakan Mas Rens memberikan argumentasi terlebih dahulu. Oke Mas, bentar. Ya. Kejanggalan yang saya temukan di pemilu 2024 itu bahwa sepertinya ada namanya politik dinasti. Itu kejanggalan yang pertama. Sepertinya ada namanya politik dinasti karena paslon calon wakil presiden tahun 2024 merupakan anak dari presiden yang sudah menjabat selama 2 periode ini, dan juga dengar isu bahwa presiden yang sudah menjabat selama 2 periode ini mendukung penuh paslon nomor 2 yaitu Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ya, seperti itu kalau menurut saya. Jadi campur tangan antara presiden yang menjabat selama 2 periode ini terhadap paslon 02 seperti itu ya Mas Rens? Ya, sebenarnya presiden juga harus bersifat netral kan, tidak boleh memihak pada pasangan calon. Ya, tapi ini si presidennya ini seakan-akan seperti mendukung penuh terhadap paslon 02 seperti itu ya? Ya, seperti itu yang saya temukan di sini. Mungkin Mbak Kansah memiliki pandangan lain atau memiliki pemikiran lain terkait kejanggalan-kejanggalan pada pemilu tahun 2024. Silakan Mbak Kansah. Atau dari mungkin saya ya. Ya, boleh Mbak Tania. Silakan. Kalau dari saya itu terdapat pelanggaran kode etik berupa administrasi tentang umur seorang pemimpin yang dicantumkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun. Tapi yang terjadi pada pemilu 2024, usia seorang wakil presiden yang telah terpilih yaitu pemimpinnya yang masih berusia 36 tahun, yang dimana kriteria tersebut belum memenuhi pasal Undang-Undang Pemilu dan melanggar hukum. Itu dari saya. Oh, ini terkait dengan kode etik, pelanggaran hukum, dan juga yang memutuskan ini kan menjadi kontroversi. Iya. Nah, kejanggalan yang ada kan Dari saya. Oke, silakan Mas Ijan. Mas Ijan. Mungkin dari saya dulu. Ya, silakan Mas Ijan. Boleh. Kalau dari saya itu situasi pemilu di tahun 2024 itu tingginya ya angka politik uang. Misalnya politik. Dulu yang pernah dulu itu contohnya itu serangan Fajar itu. Yang di pemilu 2024. Masuk akal. Itu terdapat banyak itu aduan terkait praktik politik uang itu selama masa kampanye. Itu menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap politik yang bersih.
Jadi Lalu, permainan money politik ya Mas Ijan. Ya, ya. Lalu yang seperti saya jelaskan tadi, peluang itu ya. Artinya serangan Fajar itu yang kemarin di 2024. seperti yang saya Mungkin ada jelaskan lagi? tadi, yang saya jelaskan tadi itu merupakan pelanggaran terhadap etika dan prinsip keadilan pemilu, yaitu pelanggaran terhadap prinsip netralisasi pejabat negara dalam pemilu. Siap, Terus siap. penyalahgunaan kekuasaan melalui institusi negara dan sumber daya negara. Pelanggaran netralisasi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas, serta efektif dan efisien. Jadi pejabat pemerintah seperti Pak Jokowi ini melanggar, yang saya lihat bahwa dia melanggar prinsip netralisasi pejabat negara karena dia mendukung penuh Gibran Rakabuming Raka sebagai anaknya untuk menjadi wakil Wakil presiden negara Presiden. Indonesia. Oh iya, iya, iya. Siap, siap. Jadi sebenarnya banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada periode Situasi ini pemilu pada pemilu tahun 2024 2024 ya. yang mungkin menjadi sejarah bahwa pemilu tahun 2024 ini adalah menjadi demokrasi yang paling panas selama ini. Ini Eh, meluncurkan nilai-nilai demokrasi dan ya, ya, ya. sepertinya Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Nah, ini mungkin dari Mbak Kansa sepertinya sudah tidak sabar untuk menanggapi terkait pertanyaan ketiga, yaitu upaya seperti apa yang diperlukan agar di Indonesia ini bisa menjaga demokrasi. Silakan, Mbak Kansa. Kalau menurut pendapat saya, ada beberapa upaya untuk memperkuat dan memajukan demokrasi di Indonesia agar bisa berkembang. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan politik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta peran mereka dalam sistem politik melalui pendidikan formal, informal, dan program edukasi publik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik, mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses politik seperti mengikuti pemilihan umum, menghadiri rapat desa, dan terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Yang ketiga, memperkuat penegakan hukum yang adil dengan menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu sehingga masyarakat merasa terlindungi dan percaya pada sistem demokrasi. Yang keempat, membangun budaya demokrasi dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, musyawarah, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, melindungi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Menjamin bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengkritik pemerintah. Kalau dari saya seperti itu. Siap, siap. Mungkin itu upaya yang cukup bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain, Mas Rens, Mas Ican, atau Mbak Tania ini mau memberikan solusi atas pemikirannya terkait demokrasi di Indonesia ini agar bisa berkembang. menurut Gimana teman-teman? saya masuk. Oh, siap, silakan, silakan. Sebelum kita mengetahui cara agar demokrasi Indonesia bisa berkembang itu, kita perlu mengetahui dulu ini demokrasi yang Indonesia sekarang ini apakah sudah berjalan secara baik. Tetapi yang seperti saya lihat bahwa demokrasi Indonesia sekarang itu merupakan kecemasan yang
dialami oleh para filsuf-filsuf Yunani. Yang pertama itu ketidakstabilan politik. Plato pernah mengkritik demokrasi itu merupakan ketidakstabilan politik yang sering terjadi. Menurut Plato itu dalam sistem demokrasi kekuasaan beralih secara teratur antara berbagai kelompok dan individu tergantung pada kehendak mayoritas. Nah, hal ini nih yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan politik yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi pemerintahan secara keseluruhan. Terus kritik Plato yang kedua yaitu pengaruh opini publik yang terlalu berlebihan. Plato juga mengkritik demokrasi karena cenderung dipimpin oleh opini publik yang mudah dipengaruhi dan tidak terarah. Menurut Plato itu seringkali dipengaruhi oleh emosi dan hasrat sesuatu daripada pertimbangan rasional atau kebijakan yang mendalam. Makanya kita perlu mengetahui tentang apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi itu supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa untuk mewujudkan demokrasi sesuai apa yang kita harapkan itu sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia yang paling pertama itu harus memahami politik dengan filsafat, seperti itu menurut saya. Ini argumen-argumen yang sangat keren sekali dari Mbak Kansa dan juga Mas Rens. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik? Nah, ini saya mau menanggapi terlebih dahulu ya untuk Ya, pertanyaan nomor 4. Mengapa warga negara ini harus kompeten di dalam konteks republik? Ya, yang kita ketahui bahwa republik sendiri ini adalah tempat di mana ini bisa dibilang sebagai multikultural, seperti yang dibahas pada pertemuan ke-6 terkait dengan multikultural ini bermacam-macam. Nah, dengan warga negara yang kompeten ini bisa mengurangi seperti pertengkaran antar individu, kelompok, dan juga lainnya. Intinya warga negara yang kompeten ini bisa mengurangi kesenjangan sosial karena warga negara kompeten itu mengetahui secara luas hak-hak individu dan hak-hak orang lain. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain? ayo Dari Mas teman-teman Ican? tanggapi. Kalau dari saya, ya. Boleh, silakan. Kalau dari saya, menurut pendapat saya, dalam negara republik, kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, warga negara yang kompeten sangat penting dalam yang pertama, memilih pemimpin yang baik. Warga negara yang cerdas dan kritis dapat memilih pemimpin yang kompeten dan jujur. Yang kedua, memantau kinerja pemerintah. Warga negara yang aktif dapat memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pembangunan. Warga negara yang terampil dan berpengetahuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Warga negara yang toleran dan menghargai perbedaan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Mas Rens, Mas Ican, atau Mbak Tania ini mau menanggapi atau mempunyai pandangan lain mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik? Atau sudah cukup? Kalau dari saya cukup, Bang. Cukup? Cukup. Pertanyaan 5 saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten? Mungkin Mas Rens bisa memberikan argumen. Jadi saya menjawab dari nomor 5 ya. Siap. Ya. Silakan, Mas Ican. Oke,
itu bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten. Ya, Itu yang pertama itu pendidikan berkualitas. Dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua warga negara. Kemudian yang kedua itu pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Terus budaya belajar seumur hidup. Mendorong budaya belajar sepanjang hayat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Terus teladan dari pemimpin. Pemimpin politik dan tokoh masyarakat itu harus menunjukkan contoh yang baik dalam berpolitik dan berperilaku. Ini saja dari saya. ini jawaban yang sangat memukau ya dari Mas Ican. Sangat keren sekali jawabannya. Mungkin dari Mbak Tania memiliki pandangan lain untuk mewujudkan warga negara yang kompeten, atau Mbak Kansah mau memberikan jawaban lagi? Saya ingin bertanya dulu, Bang. Oh, masih Mas Rens mau menjawab? Saya mau bertanya ini. Oh, silakan. Ya, untuk mewujudkan warga negara yang kompeten dalam republik itu salah satunya adalah pendidikan ya. Ya. Tetapi kita melihat kondisi Indonesia sekarang bahwa pendidikannya itu masih sangat rendah. Kira-kira bagaimana pandangan dari Mas atau dari teman-teman ketika pendidikan itu rendah, tetapi kita punya cita-cita untuk mewujudkan warga negara yang kompeten dalam republik. Seperti itu. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Mungkin ini ya, kalau menurut dari pandangan saya terkait pendidikan di Indonesia sendiri nih, pendidikannya sebenarnya sudah bagus. Mungkin dari yang kurang di Indonesia ini adalah budaya literasi. Budaya literasi ini kan sangat penting sekali untuk pengetahuan lainnya ya. Kan literasi ini tidak hanya membaca. Jadi di Indonesia ini sangat minim sekali akan literasi. Jadi yang salah satu yang menjadi penghambat untuk berkembang pendidikan itu adalah dari literasi itu sendiri. Seperti itu, Mas Rens. Saya tambahkan sedikit sebagai yang tujuan kita untuk mewujudkan negara yang kompeten, tapi pendidikan di Indonesia itu masih belum begitu baik ya. Kira-kira ini yang menjadi salah satu penghambat itu fasilitas pendidikan. Seperti yang kita lihat di Indonesia Timur itu fasilitas pendidikannya masih sangat rendah, Mas. Seperti itu. Jadi pendidikan di Indonesia sendiri itu belum merata gitu ya, Mas Rens? Ya, belum merata. Maka cita-cita kita untuk mewujudkan warga negara kompeten itu yang paling mendasar menurut saya itu mulai dari pendidikan. Jadi pemerataan pendidikan terlebih dahulu. Yang harus dibenahi adalah dasarnya terlebih dahulu, begitu ya? Seperti akses pendidikan, kalau menurut saya. Supaya cita-cita kita untuk mewujudkan warga negara yang kompeten itu bisa berhasil. Karena dengan pendidikan itu bisa meningkatkan kualitas manusia. Seperti itu, Mas. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup untuk diskusi malam hari ini? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup mungkin ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas.